Saya bagi jadi dua. Pada saat awal saya merasa takut ya di Kosambi Baru ya. Karena kenapa? Masuk ke tengah kota. Saya kan pastor yang tidak langsung di kota, di pinggir-pinggiran. Tapi lama-lama menjadi biasa dan akhirnya malah kayaknya ya enak aja ya. Gitu loh. Jadi kalau udah dapet kliknya, merasa nyaman. Awalnya sih takut-takut, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, pasti pada saat khotbah kan saya terkenali dengan bawa kertas kecil itu kan, terus mukanya menunduk terus kan. Nah itu saya tidak berani menatap karena kenapa? Takut dipelototin. Ya. Tapi berikutnya udah biasa aja. Kesukaan saya di Paroki Kosambi Baru karena orang-orangnya itu lincah ya. Termasuk yang tua-tua itu juga lincah bener. Bukan hanya lidahnya, tapi tangannya juga, gerakannya gitu ya, semuanya lincah dan kreatif. Kalau dikasih satu ide sedikit, yang penting jelas tujuannya apa, mereka bisa jalan gitu ya. Jadi nggak seperti kayak anak-anak TK yang harus tuntun begini-begini sampai ini, tapi enggak, mereka menemukan jalan-jalannya. Itu kesukaan saya, sehingga saya sih merasa nggak terlalu berat ya gitu. Kalau memang mereka masih perlu proses belajar ya saya dampingi aja. Dukanya kalau yang saya temukan ya, banyak orang yang nggak tahu apa, mungkin saya yang kurang bisa menangkap ya. Jadi orang di sini juga mungkin kayak saya, sulit untuk memahami. Tapi maunya tuh mudah dipahami terus gitu ya, diterima, dimengerti gitu ya. Tapi kalau dia mulai disuruh coba pandang orang lain dengan situasinya, itu masih sulit. Atau juga ini bisa pengaruh, mungkin bukan zaman dulu ya. Zaman dulu saya lihat kalau baca atau dengar cerita orang tentang bagaimana mereka dulu di gereja bedeng tuh, sebenarnya itulah gereja yang sesungguhnya gitu ya. Orang-orang memiliki kepekaan yang luar biasa. Dulu bahkan orang bersin-bersin pakai air sampai berbahasa-bahasa sebelum gereja mulai gitu. Tapi sekarang kan coba lihat, semuanya bisa dikerjain tukang, bisa dikerjain karyawan. Semuanya mainannya telunjuk sakti. Nah itu bahaya itu. Ya, itu yang saya lihat sebagai kedukaan yang sekarang ini. Gereja mulai mengalami kemerosotan, keterlibatan orang berkurang. Kalau lihat dari fisiknya banyak yang bisa dibanggakan ya. Itu menjadi ciri khas dari Kosambi Baru. Gereja yang unik, tidak yang mengikuti model-model gereja yang pada umumnya ya, tapi ini gereja yang melingkar nih kan jarang ada. Jalan salib gitu ya. Terus semualah hampir kayaknya kalau mulai dari awalnya itu mulai mau membangun gereja yang unik, nah itu bisa ditemukan di Kosambi Baru. Nah maka nanti untuk kedepannya juga keunikan itu dipertahankan ya. Semuanya kalau bisa Kosambi Baru itu menjadi motor ide-ide gitu ya. Nah itu menurut saya harus dipertahankan. Terus konteks umatnya juga ya, itu juga berbeda. Kalau dulu saya pertama kali pindah di sini, banyak orang mengatakan ini, Romo hati-hati loh, di sini banyak raja-raja kecil. Wah, apa ini maksudnya ya? Ternyata banyak pengusaha-pengusaha kecil gitu ya, yang mulai mencoba usahanya di bidang-bidang sektor-sektor tertentu gitu ya. Ada yang maju, ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi itu juga mempengaruhi pola berpikir gitu. Terus kemudian cara mengaplikasikan iman. Nah itu juga kelihatan dengan banyaknya orang yang mau terlibat dalam persekutuan-persekutuan, kelompok ini, kelompok itu. Bahkan kalau kita lihat ya, ada satu orang umat bisa pagi ikut ini, siang ikut ini, sore ikut ini, malam ikut ini, udah gitu. Itu kan berarti kan banyak orang mencoba mengaplikasikan iman atau mencari imannya atau mencari Tuhannya di berbagai macam tempat gitu. Itu yang unik dari Kosambi Baru. Kalatea.
Kalatea pernah lihat kan kalatea kan? Kalatea itu tanaman yang daunnya besar, batangnya kecil, terus kecenderungannya tinggi-tinggi. Nah itu kalatea itu kalau dia mulai gelap, itu daunnya merunduk. Bukan merunduk begini tapi begini, menguncup gitu. Nah menutup diri gitu ya. Tapi nanti kalau udah sinar matahari keluar lagi, baru dia mulai kebuka lagi. Nah, kenapa saya melambangkan dengan kalatea? Ya kalau ada terang, keramaian, waduh banyak yang muncul tuh. Tapi kalau redup-redup saja, waduh, bisa mati kali umat Kosambi Baru gitu ya. Jadi mereka selalu mencari terang, gitu. Kalau menurut saya loh ya. Dan di mana ada aktivitas atau apa, mereka mau mencoba cari tahu atau untuk mau terlibatnya bagaimana. Nah, pesan untuk paroki Kosambi Baru, ya jangan sampai slogan semboyan Dub in Altum hanya sekedar semboyan. Mari kita menjadi umat yang tidak hanya melihat permukaan atau luaran atau hanya sekedar mendengar, tapi jadilah umat yang sungguh-sungguh berefleksi secara mendalam. Karena di kedalaman itulah terdapat pesan-pesan yang sejati dari Tuhan kita Yesus. Nggak mungkin Tuhan kemudian menyampaikan secara langsung gamblang secara luaran kepada kita. Karena dia mengajak juga para murid untuk masuk ke dalam. Dan mereka di luaran hanya mendapatkan perumpamaan-perumpamaan. Tapi ketika para murid itu sendiri bersama Yesus, Yesus mulai menceritakan misteri tentang kerajaan surga. Maka kalau kita mau cari misteri-misteri itu, carilah ke dalam dengan sungguh-sungguh, terlibatlah dengan sungguh-sungguh, berkarya dan melayani juga dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai berhenti di permukaan. Itu aja pesan saya.